Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu diberi kesehatan untuk menjalankan segala aktivitas sehari-hari. Dalam perkembangan perekonomian Indonesia, tidak bisa lepas dari berdirinya Bursa Efek Indonesia. Secara historis, pasar modal telah hadir sejak zaman kolonial Belanda. Pasar modal pada waktu itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda di Batavia demi kepentingan pemerintah kolonial. Lalu, bagaimana proses sejarah dari Bursa Efek di Indonesia sendiri? Berikut ini adalah sejarah Bursa Efek Indonesia. Bursa Efek Jakarta pertama kali dibuka pada tanggal 14 Desember tahun 1912 yang didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda di Batavia. Bursa Efek Jakarta dulunya disebut Call Effect dengan sistem perdagangnya seperti lelang, di mana tiap pialang masing-masing mengajukan permintaan beli atau penawaran jual sampai ditemukannya kecocokan harga. Bursa saat itu bersifat demand following karena para investor dan para perantara pedagang efek merasakan keperluan akan adanya suatu bursa efek di Jakarta. Maka dengan pengaruh itu, pemerintah kolonial mendirikan bursa efek. Pemerintah kolonial dengan berbekal pengalamannya selama 300 tahun yang telah mengenal investasi berupa efek. Di dalam sejarah, Bursa Efek Jakarta sempat ditutup selama periode Perang Dunia Pertama, kemudian dibuka lagi pada tahun 1925. Selain Bursa Efek Jakarta, pemerintah kolonial juga mendirikan bursa di Surabaya dan Semarang. Namun, kegiatan bursa ini dihentikan lagi ketika terjadi pendudukan tentara Jepang di Batavia. Dari tahun 1940 sampai tahun 1951, Bursa Efek berhenti total. Hal tersebut dikarenakan adanya Perang Dunia Kedua yang kemudian disusul dengan Perang Kemerdekaan. Baru pada tahun 1952, Bursa Efek dibuka kembali dengan memperdagangkan saham dan obligasi yang diterbitkan oleh perusahaan-perusahaan Belanda yang telah dinasionalisasikan pada tahun 1958. Kemudian sampai tahun 1975, Bursa Efek sempat vakum yang pada waktu itu dipegang oleh Bank Indonesia. Baru pada tanggal 10 Agustus tahun 1977, Bursa Efek diresmikan kembali oleh Presiden Soeharto. Pengaktifan kembali pasar modal ini juga ditandai dengan go publiknya PT Semen Cibinong sebagai emiten pertama di bursa saham. Bursa Efek pada waktu itu ditangani oleh Badan Pelaksana Pasar Modal, yaitu sebuah institusi baru di bawah Departemen Keuangan. Semenjak saat itu, kegiatan perdagangan dan kapitalisasi pasar saham mulai meningkat seiring dengan perkembangan pasar finansial dan juga sektor swasta. Kemudian, selama kurun waktu sampai tahun 1978, perusahaan tidak tertarik untuk menjual sahamnya kepada masyarakat umum. Baru pada tahun 1979 hingga tahun 1984, ada sekitar 23 perusahaan yang mulai menawarkan sahamnya di Bursa Efek Jakarta. Namun, sampai tahun 1988, tidak satupun perusahaan baru yang menjual sahamnya melalui Bursa Efek Jakarta. Kemudian, pada tahun 1991, bursa saham dirubah menjadi PT Bursa Efek Jakarta dan menjadi salah satu bursa saham dinamis di Asia. Pengalihan bursa saham menjadi PT Bursa Efek Jakarta mengakibatkan beralihnya fungsi Badan Pelaksana Pasar Modal menjadi Badan Pengawas Pasar Modal. Pada saat itu, pengetahuan masyarakat Indonesia akan pasar modal sangat minim, sehingga pihak Bapepam harus berperan aktif langsung dalam memperkenalkan bursa di Indonesia. Selanjutnya, pada tahun 1995 merupakan tahun di mana Bursa Efek Jakarta memasuki babak baru, karena pada tanggal 22 Mei tahun 1995, Bursa Efek Jakarta meluncurkan Jakarta Automated Trading System atau yang disingkat JATS. JATS merupakan suatu sistem perdagangan komputer manual. Sistem baru ini dapat memfasilitasi perdagangan saham dengan frekuensi yang lebih besar dan lebih menjamin kegiatan pasar yang fair dan transparan dibanding sistem perdagangan manual. Pada tahun 1996 didirikan Clearing Penjamin Efek Indonesia atau yang disingkat KPEI dan disusul dengan pendirian Kustodian Sentra Efek Indonesia atau yang disingkat KSEI yang berfungsi untuk menyimpan data portofolio saham.
Selanjutnya, pada bulan Maret tahun 2002, Bursa Efek Jakarta mulai mengaplikasikan sistem perdagangan jarak jauh. Kemudian, di tahun 2007 menjadi titik penting dalam sejarah perkembangan pasar modal Indonesia. Dengan persetujuan para pemegang saham kedua bursa, yaitu Bursa Efek Surabaya digabungkan ke dalam Bursa Efek Jakarta, yang kemudian menjadi Bursa Efek Indonesia atau yang disingkat BEI, dengan tujuan meningkatkan peran pasar modal dalam perekonomian Indonesia. Pada tahun 2008, pasar modal Indonesia terkena imbas krisis keuangan dunia, menyebabkan tanggal 8 sampai 10 Oktober tahun 2008 terjadi penghentian sementara perdagangan di Bursa Efek Indonesia. Pada waktu itu, IHSG yang sempat menyentuh titik tertinggi 2830,26 pada tanggal 9 Januari tahun 2008 terperosok jatuh hingga 1111,39. Kemudian, untuk mengawasi keuangan di Indonesia, maka didirikan Otoritas Jasa Keuangan. OJK juga memiliki tugas untuk mengawasi pasar modal di bursa efek. Selanjutnya, di tahun 2015 dilakukannya kampanye Yuk Nabung Saham untuk memberi kesadaran kepada masyarakat akan pentingnya berinvestasi. Diikuti dengan galeri investasi Bursa Efek Indonesia dan juga komunitas pasar modal lain yang turut serta memberikan sosialisasi kepada masyarakat Indonesia tentang pasar modal. Hingga video ini dibuat, tercatat jumlah investor saham Indonesia telah mengalami peningkatan menjadi 3.988.341 orang per tanggal 24 Juni tahun 2022. Hal tersebut telah memberikan kesimpulan bahwa Bursa Efek Indonesia telah mengalami pembaruan dan peningkatan pelayanan demi terbangunnya bursa efek yang mudah diakses dan demi memfasilitasi mobilisasi jangka panjang, bukan untuk wilayah Jakarta saja, melainkan seluruh wilayah di Indonesia.